Saudara, kita akan belajar untuk mengenal Tuhan kita sebagai Bapa yang baik. Amin. Dia bukan cuma Tuhan, tapi Dia Ayah yang luar biasa. Nah, hidup Kristen kita itu ada sebuah siklus. Tahu kata siklus? Tahu ya? Apa? Ya, perputaran atau apa Pak tadi yang pertama? Apa tadi Pak? Peredaran, betul. Ada satu siklus. Perputaran atau suatu peredaran. Nah, siklus ini tidak boleh diputus di dalam hidup Kristen kita. Kalau siklus ini terputus, berarti Kristen kita juga terputus. Ya, kalau satu penyakit misalnya, ya siklus dari malaria atau orang cacingan, itu harus diputus. Kalau tidak, kita akan mati. Tapi satu siklus dalam kekristenan ini nggak boleh diputus. Coba kita dengarkan berapa kata ini. Ini siklus dari kekristenan. Pertobatan. Betul? Ini yang pertama. Ya, seperti orang kena malaria, orang kena cacing, orang TBC. Siklusnya ada startnya dari yang pertama. Tapi ini nyambung terus. Nah, kekristenan kita tidak dimulai dari ibadah. Kristen kita tidak dimulai dari hidup doa. Kristen kita tidak dimulai dari baca Alkitab, tidak. Tapi hidup Kristen kita dimulai dari apa tadi? Pertobatan. Sebab itu kunci untuk jumpa dengan Bapa di surga lewat darah Yesus, kita bertobat. Nah, itu kuncinya, pertobatan. Jadi apa saja dalam hidup kita untuk bisa menikmati seluruh berkat, janji-janji Bapa di surga harus lewat pertobatan. Ini startnya, ini permulaannya. Nah, dari pertobatan, maka kita terima pengampunan. Betul? Kita diampuni oleh Bapa di surga. Nah, ada banyak Tuhan di dunia ini. Maka itu ada banyak agama. Hanya satu Tuhan, yaitu Yahweh. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang menyediakan pengampunan tanpa kita buat apa-apa, hanya bertobat. Kalau kita pernah dengar dari pelajaran banyak agama, semua agama di dunia Tuhan mereka mengampuni tergantung berapa banyak perbuatan umatnya. Ada agama yang mengajarkan menyiksa diri. Ya, mereka jalan sekian ratus kilometer dengan lututnya, tidak dengan kaki, sampai luka-luka. Ada agama yang Tuhannya mengajarkan siksa dirimu, sakiti dirimu, dengan paku, dengan macam-macam berdarah-darah. Ada agama yang menyuruh puasa terus. Ada agama yang menyuruh berbuat baik ini, berbuat baik itu. Nanti pengampunan itu tergantung bagaimana perbuatanmu. Tapi kalau Tuhan kita tidak. Begitu kita bertobat, kita mengaku salah, maka pengampunan terjadi. Bacakan salah seorang, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Nah, ini bukti. Di agama apa saja tidak ada konsep pengampunan seperti yang Bapa di surga buat atas kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Silakan dibaca. Nah, stop, pelan-pelan. Jika kita apa? Mengaku dosa kita. Lihat di pengadilan, yang meringankan seorang terdakwa kalau dia mengaku. Jangan berbelit-belit, betul tidak? Jangan coba-coba ubah kisah. Ngaku. Jika kita mengaku dosa kita, maka Bapa itu setia dan adil. Lanjut. Ya, sehingga ia akan mengampuni. Lihat, tidak cuma mengampuni. Kalimat berikut apa? Dan mengampuni dan apa? Menyucikan. Berapa dosa kita? Semua dosa kita. Nah, ini yang Bapa kita buat. Dia nggak cuma mengampuni, tapi menghapus. Kata menyucikan itu menghapus. Mengampuni itu menutupi dalam bahasa Indonesia. Kalau ditutupi masih ada tidak? Masih ada. Nah, dia nggak cuma mengampuni, tapi menyucikan, menghapus. Kalau menghapus masih ada tidak? Tidak ada.
Suatu hari saya dapat SMS, bagus sekali. Pensil dengan penghapus itu lagi diskusi. Ya, seringkali kan pensil di ujungnya ada apanya? Penghapusnya bukan? Pensil ngomong begini pada penghapus. Penghapus, aku heran lihat kamu. Penghapus tanya, kenapa heran? Tiap kali aku buat salah, kamu menghapus kesalahanku. Ya itu memang tugasku, penghapus bilang. Tapi yang aku heran begini, waktu kamu menghapus kesalahanku, hidupmu itu berkurang. Iya atau tidak? Berkurangnya kenapa? Karena menghapus. Nah, waktu kamu menghapus kesalahanku, hidupmu itu berkurang. Tapi kamu nggak pernah marah. Kamu nggak pernah tersinggung kepadaku. Tiap kali aku buat salah, kamu hapus. Dan tiap kali kamu hapus, hidupmu berkurang. Dan kamu kerjakan itu sampai kamu habis nanti. Lalu penghapus berkata, memang aku diciptakan untuk itu. Karena aku tidak bisa menulis. Betul juga bukan? Penghapus nggak bisa menulis. Nah, akhirnya kisah itu selesai. Apa yang kita pelajari dari kisah itu? Ayo, apa yang kita pelajari dari kisah itu? Mengampuni itu luar biasa. Jadi semua kita juga harus suka apa? Menghapus. Menghapus apa? Kesalahan orang lain. Betul tidak? Kalau kita tidak mau menghapus kesalahan orang lain, berarti kita tetap menganggap orang itu masih bersalah. Nah, 1 Yohanes 1 ayat 9 itu luar biasa. Begitu kita bertobat, maka Bapa mengampuni. Dia tidak hanya mengampuni, tapi mengapakan? Menghapusnya. Kata menyucikan itu menghapus. Pertama apa tadi? Ayo, masa lupa? Siklus yang pertama apa tadi? Startnya bertobat. Itu kuncinya. Setelah bertobat, maka dia mengapakan? Mengampuni. Dia nggak cuma mengampuni, tapi mengapakan? Menghapuskan, menyucikan kita. Setelah itu, kita ingat berapa yang terakhir kita belajar, dia membenarkan kita. Coba salah seorang baca 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Ya, 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Ini siklus yang kita harus ikuti. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Ya, nanti baca mulai ayat yang ke-9. Apa yang kita buat dulu? Mencuri, berzina, macam-macam. Demikian kita dahulu. Tapi, lanjut. Tetapi kamu telah menjadi dirimu disucikan. Disucikan. 2. Kamu telah dikuduskan. Dikuduskan. Kamu telah dibenarkan. Dibenarkan, ya. Kristus dan dalam Allah kita. Ya. Mengapa Bapa di surga memberikan 3 tingkat ini? Memberi dirimu diapakan tadi pertama? Disucikan. 2. Dikuduskan. 3. Dibenarkan. Ini yang luar biasa. Jadi Tuhan kita nggak cuma mengampuni kita, tidak cuma menyucikan, menguduskan, menghapuskan dosa, tidak, tapi membenarkan. Ini yang luar biasa. Membenarkan artinya dianggap tidak pernah berbuat salah. Kalau di pengadilan ada istilah rehabilitasi nama baik. Nah, artinya apa? Pengadilan menyatakan bahwa orang ini tidak pernah bersalah. Nah, saudara, itu yang Papa kita buat. Kata dibenarkan itu dianggap tidak pernah berbuat dosa. Padahal kita sudah berdosa. Tapi begitu surga menyatakan ketiga, kamu telah memberi dirimu disucikan, dikuduskan. Yang ketiga ini apa? Dibenarkan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan oleh Roh Kudus. Dibenarkan. Kapanpun saudara nanti keluar dari tempat ini setelah bebas, ya namanya manusia nggak bisa langsung melupakan itu. Tapi jangan marah. Percaya bahwa Bapa di surga sudah membenarkan kita semua. Dianggap tidak pernah berbuat salah. Itu hebat sekali. Lagi sekali, bertobat. Pertobatan pertama. Kedua apa? Mengampuni. Tuhan mengampuni. Ketiga, menyucikan, menghapuskan semua kesalahan. Yang keempat ini, membenarkan.
dianggap nggak pernah